Pemirsa Intens Investigasi, geger ledakan baru seolah muncul di tengah kasus pusaran dugaan pemerasan yang menyeret nama Nikita Mirzani dan sang asisten Mail. Ya, kali ini Fitri Salhuteru, mantan sahabat Nikita, tiba-tiba buka suara. Bukan sekedar komentar biasa, Fitri justru menyentil seseorang yang namanya diduga terseret dalam skandal ini. Sindiran pedasnya diduga mengarah kepada sahabat yang juga rekan dekat Nikita, Dr. Oki. Lantas, apakah ini sinyal bahwa ada dalang lain yang belum terungkap? Dan lantas, Fitri juga kini terkesan menantang balik mantan sahabatnya itu. Benarkah bakal ada yang terseret kembali dalam pusaran kasus yang semakin panas ini? Dan lalu benarkah pula seminggu pasca ditahan, mulai banyak sahabat yang datang menjenguk Nikita di rumah tahanan Polda Metro Jaya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, geger. Sudah seminggu berlalu sejak Nikita Mirzani berbalut seragam orange lantaran dugaan pemerasan 20 miliar yang mengguncang jagat dunia hiburan tanah air. Dikenal sebagai singa betina industri hiburan yang selalu lantang bersuara dan tak gentar menghadapi siapapun, kini Nikita harus menjalani kehidupan yang jauh dari gemerlap. Sejak Selasa 4 Maret 2025 lalu atau pasca mengenakan seragam orange yang menjadi simbol seorang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare ternama Reza Gladys dengan angka yang tak main-main, 20 miliar rupiah. Kini sang nyai bukan lagi penguasa panggung, melainkan penghuni sel tahanan Polda Metro Jaya. Dan di luar jeruji, para sahabatnya datang satu persatu untuk menjenguknya. Di antaranya adalah Yolo Ine, Saipul Jamil hingga Erika Karlina. Di sisi lain, di saat yang nyaris bersamaan, sosok lain yang juga diduga ikut terseret dalam pusaran drama ini tampak mendatangi Polda Metro Jaya. Bukan untuk menjenguk Nikita dan Mail, Doktif hadir untuk menjalani pemeriksaan lanjutan atas laporannya terhadap Sheila Saukia. Di tengah pemeriksaannya, Doktif juga harus berhadapan dengan tudingan lain, yaitu keterlibatannya dalam mafia skincare dan dugaan pemerasan 20 miliar terhadap Reza Gladys. Menanggapi hal tersebut, Doktif berkomentar untuk menyerahkan semuanya kepada pihak penyidik. Selain itu, Doktif pun juga menjawab soal keterlibatan dirinya dengan permasalahan Nikita. Seperti ini jawaban dokter detektif. Untuk jengukan Niki mungkin kapan kah? Nanti nunggu Bang Fahmi dulu. Bang Fahmi masih di Surabaya. Enggak belum ada komunikasi ke situ kok. Cuma tadi komunikasi sama Bang Fahmi masih di Surabaya, itu aja sih. Udah ngejadwalin belum Kak? Belum. Ya gimana ya? Bisa banyak ngomong saya. Merasa sedih juga nggak sih temennya? Sedih pasti. Cuma ya gimana? Ya semoga Maya dan Niki bisa ngelewatin ini semua. Bisa terbukti lah. Bisa kebenarannya seperti apa. Mail sih baik-baik aja ya kelihatannya, terus juga yang aku lihat ya happy aja, terus ya paling nitipin hal-hal aneh kayak bantal gitu, boneka boneka Blackpinknya titipannya kayak gitu. Keinginannya cuma itu sih, mungkin nggak tau lah hobi dia koleksi boneka, tapi so far dia baik-baik aja kok. Sehat, ke kondisinya mungkin sehat atau seperti apa? Puasa, dia rajin tarawehnya. Sama dia nitip ini juga sih, beberapa Al-Quran sama Alkitab. Minta dibawain buat, katanya di sini kan Alkitabnya cuma sedikit, jadi mau dibagi-bagiin. Banyakan sih barang-barang titipan dia buat bagi-bagiin ke orang-orang sih. Ini ketemu Niki juga nggak sih? Apa? Ketemu Niki juga Aku nggak sempet. Acara apa Bang Ibu? Bawa apa nih Bang? Iya, makasih support. Kasian soalnya. Sosok Kandik Mir sendiri di mata Bang Ipul seperti apa sih nih? Dia sih
pada dasarnya orangnya baik. Walaupun saya pernah juga sih kena semprotan dia ya. Gimana tuh Bang disemprotnya Bang? Dia lagi ada masalah sama DP, gue kena semprot. Tapi gue nggak pernah masukin hati. Ya, Ini mau mungkin. jenguk Hikmir nih Bang. Ya, Bawa apa nih, Bang, tapi kalau boleh tahu, gua Bang? anggap itu udah selesai juga, Bawa itu apa udah nih, Bang? lama kan. Ini bawain donat. Buat Tajil ya. Iya, buat buka puasa. Jadi sih, pokoknya intinya sekarang mah hati-hatilah. Kalau mau terima duit, terima apa tuh harus pakai surat ya. perjanjian. Harus pakai hitam di atas putih. Takutnya kadang-kadang yang ngasih suka rese gitu. Udah serahkan aja ke penyidik ya. Udah biarin aja. Udah kalau Dotif kan sekarang kasusnya seperti apa? Kalau memang bermasalah kan sudah pasti kasusnya akan berjalan. Sekarang apa yang terjadi? Kan nggak ada apa-apa. Dotif tetap aja selai begitu ya. Ini banyak adanya perjanggalan dok. Karena bermula awalnya karena endorsement doang dok. Gimana dok? Ya Dotif nggak tahu ya kan karena TNI kita punya kehidupan sendiri yang Dotif nggak ngikutin 1 kali 24 jam kehidupan beliau seperti apa. Karena harus daftar dulu. Dotif tuh nggak ngerti guys. Dotif tuh nggak ngerti ya. Jadi caranya aja tadi jenguk gimana? Daftar dulu. Ya makanya Dotif ternyata harus daftar dulu. Nggak tahu Dotif sama sekali. Nggak ngerti urusan-urusan beginian. Ya katanya harus daftar dulu. Daftarnya kemana? Katanya ada barcode. Baru tahu ini semua ya. Jadi jangan lagi. Bahkan kan TNI pernah Dotif tuh nggak ada kaitannya sama sekali. Itu terlontar loh dari omongannya Teh Nikita sendiri. Tapi mereka menggiring luar biasa seolah-olah Dotif memang terkait dengan ini itu. Udah jangan pada panik ya. Kalian jangan pada panik. Udah Owner Skincare nikmatin aja prosesnya. Ya perbaikin produk kalian. Ya, kalau masyarakat akan melihat kalau kalian masih menjual produk-produk seperti itu atau menggiring opini, masyarakat dijamin nggak akan lagi percaya dengan produk yang kalian jual. Oke? Memang tidak ada hubungan sedikit pun dengan Nggak ada sama sekali. Oke? Sementara itu, setali 3 uang dengan banyaknya sahabat yang menjenguk Nikita, muncul pula hal lainnya yang cukup menghebohkan dari mantan sahabatnya Fitri Salhuteru. Jika selama ini Fitri dikenal sebagai pelindung setia Nikita, kali ini angin justru berhembus berbeda. Bukan membela atau memberikan dukungan, Fitri memperlihatkan sikap yang dingin saat ditanya apakah ia akan menjenguk Nikita di tahanan. Sebuah tamparan halus untuk mantan sahabat yang kini harus menghadapi badai sendirian. Apakah ini tanda bahwa persahabatan mereka telah benar-benar retak? Fitri dalam pernyataannya dengan awak media juga agaknya menunjukkan sikap tegas terhadap kasus yang menjerat mantan sahabatnya itu. Mengaku tak mau ikut campur dalam dunia skincare yang penuh dengan drama dan mafia di belakangnya. Lebih lanjut, Fitri menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian dan ia percaya bahwa Polri akan membongkar semua dalang yang terlibat dalam kasus ini. Dan di tengah panasnya kasus ini, Fitri seolah menyindir seseorang. Fitri melontarkan pernyataan yang memicu spekulasi liar. Pasalnya ia menyebut ada dugaan seseorang lain yang diduga akan terseret dalam kasus ini. Pernyataan tersebut agaknya menjurus kepada Dr. Oki. Sementara itu, Fitri yang agaknya kini juga beralih dari sisi Nikita dengan santai menanggapi isu yang mengguncang dunia kecantikan Indonesia, yaitu perihal produk milik Reza Gladys disebut-sebut mengandung zat berbahaya. Fitri dengan tegas membantah hal tersebut. Pernyataan ini seakan menembakkan peluru panas ke pihak-pihak yang selama ini berusaha menjatuhkan Reza. Tapi ada mau jenguk Niki nggak sih? Ibaratnya kan udah seminggu. Iya mau dijenguk. Ya. Tapi ada keinginan nggak sih untuk menjenguk Kak Niki juga? Ibaratnya di. Niki ada keinginan nggak aku jenguk? Ya semoga ya. Aku konsisten. Untuk urusan skincare aku tidak mau ikut campur. Ya. Untuk urusan bagaimana kejadian ini, untuk urusan skincare-nya aku nggak mau ikut campur. Tetapi dugaan pemerasan ini yang perlu kita sama-sama awasi semua, karena ini tindak kejahatan. Aku sih percayalah sama polisi Republik Indonesia ini, toh nanti kan akan terbuka. Kalau misalnya Niki misalnya tidak sendiri, ya kita ikutin aja. Nggak usah kita berasumsi, ya kalau misalnya ada misalnya, oh Niki udah ditangkap, kok mau lagi yang lain, ya kita ikutin aja. Apakah ada keterlibatan orang lain selain Niki? Ya kita harus bijak juga. Produk Dr. Reza Gladys katanya diduga berbahaya, gimana sih? Itu kan hoax ya. Kan aku juga kan harus netral loh. Yang ngomong berbahaya kan yang diduga sindikat ini tujuannya apa kan kalian sudah tahu ya. Kalau aku tetap bilang ke teman-teman semua
semua, walaupun ada skincare yang misalnya berbahaya, itu yang berhak mengumumkan mereview itu BPOM ya. Karena apa? Karena aku diundang untuk mendengarkan ya. Waktu itu kan kita sama-sama tuh ke BPOM gitu. Yaitu nggak ada orang yang berhak untuk mengambil pekerjaan orang lain. Ya, kasus yang menyeret Nikita Mirzani dan Reza Gladys semakin berliku dengan pernyataan terbaru Fitri Salhuteru. Jika sebelumnya ia sudah memberikan sindiran panas soal dugaan pemerasan 20 miliar rupiah, kini Fitri menggempur lebih keras. Tak hanya membahas Nikita, Fitri juga bersuara lantang membela Reza Gladys. Apakah ini pertanda bahwa Fitri merasa di pihak yang benar? Lebih mengejutkan lagi, Fitri terang-terangan menyebut bahwa Reza Gladys sedang menghadapi tekanan psikologis luar biasa akibat serangan dari netizen. Tak berhenti sampai di situ, Fitri juga membahas isu overklaim produk skincare yang kini ramai, dan Fitri tegas membantah jika ada orang yang seenaknya menyebut suatu produk berbahaya tanpa izin dari BPOM. Lebih lanjut, ia menyinggung isu overklaim dan flexing yang menyeret nama Reza Gladys. Fitri seolah menyindir orang-orang yang selama ini menyerang Reza Gladys karena gaya hidup mewahnya. Dan yang lebih mengejutkan, ia menegaskan bahwa flexing bukan alasan untuk melakukan dugaan pemerasan sebesar 20 miliar rupiah. Apakah ini kode keras bahwa ada pihak yang sengaja mencari keuntungan dari kasus ini? Menurut Kak Fitri, apakah BPOM kurang kerja keras kah dalam menangani ini mungkin? Saya nggak mau ngomong begitu ya, karena saya belum mencoba. Saya belum mencoba, tetapi kan saya bilang nih ke teman-teman ya, kalau misalnya memang teman-teman mempunyai produk skincare yang memang apa tuh namanya? Overklaim. Bermasalah. Bukan overklaim ya, tidak. Yang bermasalah ya, hidrokinon lah, apalah ya, ayo sama-sama kita bawa ke BPOM. Bukan pula kita yang harus mengumumkan gitu. Kalau masalah overklaim ya saya juga nggak tahu ngelihat overklaimnya itu di mana. Kalau dibilang overklaimnya karena iri dengki, karena cara berpakaian ownernya, cara bagaimana dia mempromosikan produknya, ya apa tuh namanya flexing ya. Flexing. Ya, itu udah ke oversight menurut saya ya. Semua orang berhak mengapresiasi dirinya, suka nggak suka itu hal yang biasa, tetapi tidak juga dengan tujuan-tujuan tidak baik menasehatinya, apalagi ujung-ujungnya memeras, dipakai alasan untuk memeras. Saya tetap konsisten, saya difitnah, dibully, dikatain A, B, C, D, ya udahlah, udah sampai banget ya. Sekarang Allah menunjukkan kuasanya bahwa saya tetap berdiri di sini dengan baju kuning saya ya, yang katanya saya apa tuh 2025 katanya ya, apa tuh lah berita, emang saya salah apa gitu sehingga saya itu udah di stempel sama mereka itu akan di penjara kan. Salah saya begini-gini aja. Dokter Reza itu kasihan ya. Saya sangat prihatin dengan kondisi dia sebetulnya. Ternyata memang tekanan psikologis di dunia maya, bullying itu, aduh kalau kalian tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Dokter Reza itu kasihan ya, dia cukup menderita dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi kalau teman-teman nonton ya, coba saya balik deh keadaannya, kalau ini di Dokter Reza ini kalian ya, kalau misalnya salahnya dia cuma flexing ya sudah, apakah pantas yang dia rasakan ini, apakah pantas dengan cuman karena ada seorang atau sebagian yang menurut mereka oh dia flexing gitu. Kan nggak semua juga melihat bahwa flexing itu mengganggu mata ya, ada yang melihat sebagai motivasi, ada yang melihat sebagai ria atau apa, kan itu kan pro dan kontra ya. Tapi untuk dilakukan tindak kejahatan sehingga ada dugaan pemerasan. Di sisi lain, permasalahan ini sendiri memang diduga muncul karena Nikita pernah mengkritik produk skincare milik Reza Gladys. Menyebut bukan sekedar overklaim, tapi Nikita menyebut ada sesuatu yang lebih parah terjadi di balik bisnis ini. Ia menuding bahwa produk tersebut hanya ditempel stiker dan dijual di e-commerce melalui akun pribadi. Bahkan menurut Nikita, Reza sampai meminta tolong Dr. Oki untuk mengatur pertemuan. Namun jawaban Nikita sangat tegas.
Dalam video tersebut, Nikita juga menyinggung bahaya dari produk skincare yang dipermasalahkannya. Ia menyebut bahwa jarum suntik untuk kecantikan tidak boleh digunakan di rumah. Nikita juga memperingatkan bahwa konsumen harus lebih pintar dalam memilih produk kecantikan. Tapi yang paling menghebohkan, ia menyebut bahwa aksi Reza Gladys bukan sekedar penipuan, melainkan kejahatan. Sementara itu bukannya terpancing emosi atau menyerang balik, pengusaha skincare ini justru memilih sikap tenang. Seakan menyiratkan bahwa ada lebih banyak fakta yang belum terungkap, pernyataannya yang singkat justru menimbulkan lebih banyak spekulasi. Sikap tenang namun penuh misteri ini membuat publik semakin penasaran. Apakah Reza Gladys sedang menunggu momentum untuk membalikan keadaan? Dokter Reza Gladys yang licik berlindung di balik kedokterannya yang kalian tidak tahu, gue tahu. Nih, Gladpizza. Ini cuma ditempel stiker. Dijual di e-commerce di akun pribadinya dia. Tidak ber-BPOM, tidak boleh dilakukan di rumah. Jual 2 jutaan. Ini produk yang gue tahu, si Reza Gladys ini tidak boleh gue spill produk ini. Walhasil dia minta-minta ke Dokter Oki untuk ketemu sama gua karena gua udah beli produk dia yang ini. Dia takut banget nih gua spill yang ini. Terus dia minta tolong Dokter Oki untuk ketemu sama gua. Gua nggak mau lah. Kalau mau ketemu sama gua bayar. Bener nggak? Ya nggak. Kalau dia kan sudah membohongi. Ini adalah produknya Reza Gladys yang tidak boleh dijual. Dan ini sama kayak si Soneo, cuma ditempel stiker. Ini dijual di e-commerce secara terang-terangan, secara bebas. Nih, pertama itu tidak ber-BPOM, kedua ketiga overclaim. Jarum suntik itu kalau untuk kecantikan tidak boleh dipakai di rumah sendiri. Kalian harus pinter ya. Reza Gladys ini bukan lagi penipuan, tapi dia sudah melakukan kejahatan ke customernya. Nih, ini yang gua mau spill. Tapi karena dia tahu gue sudah beli produknya ini di akun resminya dia. Ini bukan masalah puas atau bukan masalah puas apa tidak puas, tapi tapi ini hal yang tidak kita inginkan. Tapi mau bagaimana lagi, karena ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri, karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Sudah tenang berarti ya dokter ya? ya enggak juga. Karena kan udah digarisbawahi bahwa itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Betul. Udah itu. Kita serahkan kepada kepolisian, kita serahkan kepada pengacara kita. Ya, kehebohan yang terjadi dalam kasus ini memang masih menguak tanda tanya besar yang masih belum terjawab sampai dengan sekarang. Lantas, apa kata kuasa hukum Reza Gladys? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah pusaran kasus yang makin membara, kuasa hukum Reza Gladys akhirnya angkat bicara. Bukan soal tudingan skincare ilegal atau overclaim, tapi ada ancaman lain yang jauh lebih menakutkan bagi kliennya. Bukan takut produknya dianggap bermasalah, tapi menurutnya ia takut nama baik kliennya dihancurkan. Ancaman yang berkali-kali dilontarkan oleh Nikita Mirzani dalam reviewnya, menurutnya hal itulah yang membuat kliennya takut. Ketakutan bukan soal legalitas produk, tapi soal kehancuran citra dan reputasi yang selama ini ia bangun. Lebih lanjut, kuasa hukum menantang jika memang ada yang merasa dirugikan dengan produk kliennya, silahkan lapor, karena Reza Gladys mengaku siap menghadapi konsekuensi hukum jika memang terbukti bersalah. Saya berulang-ulang sampaikan di dalam setiap kesempatan di wawancara teman-teman media ya, bahwa klien kami ini benar-benar sebagai korban terhadap uang yang telah diberikan sebesar 4 miliar. Ya. Tetapi awalnya itu adalah ada permintaan sebesar 5 miliar, kemudian jatuhnya sebesar 4 miliar. Dengan 2 kali cara pembayaran. Pertama dengan cara cash,
sebesar 2 miliar, kemudian dengan cara transfer sebesar 2 miliar. Nah, tapi harus saya garis bawahi bahwa klien kami ini tidak takut terhadap narasi-narasi overclaim, kemudian karena produknya ilegal, tidak takut terhadap itu, tapi takut terhadap ancaman-ancaman menghancurkan kredibilitas nama klien kami sebagai seorang dokter, menghancurkan nama pribadinya, disebut flexing, disebut wajah abu-abu, memakan uang masyarakat, dan sebagainya. Itu kan satu ancaman-ancaman yang sering direview-review oleh si tersangka NM dan tersangka lainnya, terlapor lainnya yaitu Dr. S, yang kemudian menjadi satu ketakutan bagi klien kami, karena itu bisa menghancurkan kredibilitas dia dan ya ada efek yang sangat besar terhadap usaha klien kami. Itu yang sebenarnya menjadi ketakutan klien kami, bukan terhadap produknya. Dan kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa akan dilaporkan, kemudian itu pidana, saya pikir begini, ketentuan dalam KUHP ya sampai sekarang itu masih Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, belum berubah. Artinya apa? Kalau ada yang merasa bahwa klien kami ini telah menjual produk yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan. Ya, kami akan siap menghadapi laporan itu. Tapi jangan dibuat lapornya di media sosial atau media-media seperti teman-teman ini. Kenapa? Undang-Undang Nomor 881 kan belum dihapus. Ya artinya kalau bukti permulaan yang sudah cukup, laporkan kepada pihak penyidik atau laporkan kepada Badan POM sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Jadi jangan ngancam-ngancamnya di media sosial. Jangan ngancam-ngancamnya di media seperti ini. Laporkan. Ya saya akan hadapi itu. Ya. Jadi kalau ada, silakan. Tapi jangan pula kami akan laporkan. Tapi kalau ada masyarakat yang jadi korban, lah berarti kan belum ada. Ya jadi kalau belum ada, jangan ngarang-ngarang. Nah, saya tegaskan, yang mereview itu tidak punya kedudukan hukum. Panasnya drama hukum antara Reza Gladys versus Nikita Mirzani juga membuat kuasa hukum Reza Gladys tak tinggal diam. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa produk kliennya telah mengantongi izin BPOM dan siap diuji kebenarannya. Apakah ini berarti ada strategi tersembunyi di balik penahanan Nikita Mirzani? Apakah status tersangka Nikita bisa menjadi tameng untuk membelokkan fokus kasus ini? Lebih lanjut, kuasa hukum menantang siapa saja yang meragukan legalitas produk kliennya membuktikannya. Lantas akankah Nikita Mirzani mampu membalikan keadaan? Atau Reza Gladys yang benar-benar menjadi pemenang dalam permasalahan ini? Yang pasti adalah klien kami mengedarkan produk ya skincare yang menjadi sebuah usahanya sudah berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022. Sudah melalui tahapan DIP pertama, DIP kedua, DIP ketiga, dan terakhir adalah DIP 4 tentang notifikasi dan izin edar melalui pre-market dan post-market. Nah, tapi kalau kemudian ada juga yang terus menyatakan bahwa klien kami tidak melalui tahapan-tahapan yang kami maksudkan tadi, ya udah, hentikan huru-hara ini, laporkan. Ya, toh yang si NM sudah jadi tersangka, ya laporin kalau memang itu benar gitu loh. Jadi sehingga kemudian ketersangkaan itu ya bisa juga menjadi satu alat nanti untuk membela dia ketika memang klien kami itu ada salah seperti itu. Saya kan sudah sampaikan, Undang-Undang 881 belum berubah. Nah kalau ada bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana sebagaimana ketentuan Undang-Undang 17 tahun 2003 di pasal 138 ya, saya kasih tahu informasinya biar banyak belajar teman-teman yang lainnya. Mohon maaf senior-senior saya ya, itu dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 di pasal 138. Nah itu tentang sedia informasi. Nah kalau tentang konsumen Undang-Undang 8 tahun 1999 itu lain lagi derivatnya, begitu dia. Formilnya berbeda. Jadi ya sudahlah, saya begini, perdebatan persoalan kedudukan hukum,
perdebatan soal ajas materialnya nggak usah dibahas-bahas di sini gitu. Silakan bahas di pengadilan. Tapi saya pastikan bahwa klien kami ya selama saya 2,5 minggu mengobservasi dokumen-dokumen terhadap produk klien kami benar sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.